Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya Barkaridul Hamdi dengan NIM 240600122. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang bab 8, yaitu tentang distribusi probabilitas diskret. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian probabilitas. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas binomial. Kemudian distribusi probabilitas Poisson. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi probabilitas. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian distribusi probabilitas, saya akan menjelaskan beberapa atau menjabarkan beberapa contoh yang mungkin membantu tentang pentingnya distribusi probabilitas ini, atau kenapa kita belajar distribusi probabilitas ini. Contohnya itu pada tahun 2013, perusahaan reksadana asing atau manajer investasi atau MI asing menguasai pasar reksadana di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih mempercayakan investasinya dikelola oleh MI asing. Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan 16 MI asing menguasai 59% dana kelolaan di Indonesia. Keunggulan MI asing dibandingkan MI lokal terletak pada networking dan penyebaran banyak orang Indonesia yang menyimpan uang di Singapura. Saat ini, banyak saham raksa, dana pasar raksa, dana campuran raksa, dana pendapatan tetap, dan syariah. Setiap pilihan reksadana mempunyai konsekuensi pilihan apabila risiko rendah, maka pendapatan rendah. Sebaliknya, jika risiko tinggi, maka pendapatan juga tinggi. Namun demikian, pada reksadana saham, pada tahun 2013 tercatat nilai aset bersih NAB dari 78% investasi mengalami kenaikan untung, sementara 22% mengalami penurunan atau merugi. Kemudian contoh yang kedua adalah PT Moina Jaya Farm adalah perusahaan yang memasok buah segar untuk beberapa supermarket di Jakarta. Daerah pemasok adalah Madiun dan Magetan untuk buah melon dan semangka, Probolinggo dan Gresik untuk mangga, Lumajang untuk belewah, dan Malang untuk apel. Setiap hari ada 50 ton buah diangkut dengan truk dari Jawa Timur ke Jakarta. Dalam perjalanan tentunya akan ada kerusakan buah akibat perjalanan terlalu lama. Tertundanya pengiriman karena jalan rusak dan lain-lain sebesar 15%. Beberapa supermarket juga memberikan persyaratan bagi buah yang masuk, yaitu kerusakan lebih dari 10%. Maka barang akan ditolak. Oleh sebab itu, PT Moina Jaya Farm memutuskan untuk menambah jumlah buah sebesar 10,28% dari jumlah pesanan, supaya memenuhi persyaratan supermarket dan kerusakan buah. Nah, untuk itu, pengertian distribusi probabilitas adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil atau percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. Lebih jelasnya, lebih jelasnya, distribusi probabilitas adalah konsep dalam statistika yang menggambarkan kemungkinan atau peluang terjadinya suatu peristiwa atau hasil dalam suatu eksperimen atau percobaan acak. Dalam istilah sederhana, distribusi probabilitas menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu nilai atau hasil itu terjadi. Kemudian, dengan distribusi probabilitas, memudahkan kita untuk mengetahui probabilitas dari kejadian yang bersifat acak atau untung-untungan. Yang dimaksud dengan acak atau untung-untungan adalah bersifat bebas. Dalam hal ini, ketiga nasabah bebas memilih mana yang disukai dan tidak ada orang yang tahu. Apabila ada tiga calon nasabah dengan
tersebut, beberapa probabilitas ketiganya akan memilih. Dengan distribusi probabilitas, ini juga menunjukkan bahwa peristiwa yang bebas serta saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu antar nasabah bebas menentukan pilihannya. Kemudian next, tentang variabel acak atau random. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel acak, kemudian variabel acak discrete, kemudian variabel acak kontinu. Yang pertama adalah variabel acak, yaitu sebuah ukuran yang merupakan hasil suatu percobaan yang terjadi secara acak atau untung-untungan untuk mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi lebih jelasnya, variabel acak merupakan ukuran hasil satu percobaan yang bersifat acak. Contohnya adalah contoh dari percobaan acak atau variabel acak adalah sebagai berikut. Yalah, percobaan melempar uang ke udara akan menghasilkan gambar G dan angka A apabila kita lempar uang dua kali ke udara. Sisa gambar bisa muncul dua kali, satu kali, atau nol, ataupun tidak muncul. Percobaan melemparkan uang ke udara adalah percobaan acak dan nilai hasil muncul gambar seperti 2, 1, dan nol itu adalah variabel acak. Kemudian, contoh yang kedua adalah harga saham di BEI dapat berubah-ubah dalam hitungan menit. Harga saham BCA misalnya dibuka dengan harga 5.350 per lembar, kemudian terjadi fluktuasi antara 5.300 sampai 5.475 dan akhirnya ditutup dengan harga 5.735. Perubahan harga adalah percobaan atau kejadian acak secara untung-untungan. Dan nilai harganya seperti 5.350 sampai 5.300 dan 5.475 merupakan nilai hasil kejadian yang disebut variabel acak. Kemudian contoh yang ketiga adalah PT Moina Jaya Farm menimbang berat setiap semangka yang akan dikirim ke supermarket. Dari 5 semangka berturut-turut, yaitu 3,56, 5,73, 6,45, 4,87, dan 5,8 dan 5,38 kilogram. Penimbangan berat adalah percobaan acak dan nilai berat setiap buah atau variabel acak. Kemudian variabel acak diskret merupakan ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu variabel. Lebih jelasnya, variabel acak diskret adalah ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu interval. Variabel acak diskret biasanya dalam bentuk bilangan bulat dan dihasilkan dari perhitungan. Perhitungan selalu menghasilkan bilangan bulat. Contohnya adalah jumlah buah, jumlah sepatu, jumlah baju, dan jumlah mainan. Dan sebagainya interval diskret dan hasil pengukuran disajikan disajikan dalam sebuah diagram. Pada intinya adalah variabel acak diskret ini merupakan oh, yang menghasilkan selalu bilangan bulat. Kemudian variabel acak atau kontinu, merupakan nilai yang menempati pada seluruh interval hasil perhitungan. Atau lebih jelasnya adalah nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Variabel acak kontinu biasanya dihasilkan dari pengukuran dan bukan perhitungan. Contohnya pada buah semangka. Jumlah buah semangka misalnya 10 adalah variabel acak diskret. Tetapi apabila mengukur sebuah semangka misalnya 5,38 kilogram, ukuran hasil adalah variabel kontinu. Semua hasil yang dihasilkan dari kegiatan pengukuran baik bulat maupun pecahan merupakan variabel acak kontinu. Kemudian hasil pengukuran tinggi, badan manusia bisa menghasilkan angka lebih dari 2,0 meter. Bayi baru lahir mungkin hanya 50,2 cm. Bayi yang lain bisa mungkin 43,33 cm.
tinggi badan remaja pria sampai 1,75 meter dan remaja putri 1,56 meter dan sebagainya. Oleh karena itu, pengukuran tinggi badan akan menempati seluruh interval. Begitu pula berat buah, panjang jalan, lebar sungai, dan lain-lain. Semua yang dilakukan dalam proses pengukuran akan menempati semua interval dan termasuk variabel acak kontinu. Kemudian, kemudian rumus dari distribusi probabilitas ah, kemudian next tentang rata-rata hitung dari distribusi frekuensi, yaitu merupakan nilai-nilai yang mewakili probabilitas yang ada pada distribusi probabilitas. Eh, Kemudian rata-rata hitung dari distribusi frekuensi ini memiliki rumus, yaitu rata-rata hitung sama dengan E dikali X sama dengan sigma X dikali PX. Di mana adalah EX-nya, E dikali X-nya merupakan nilai harapan, kemudian X-nya merupakan kejadiannya, kemudian PX-nya merupakan probabilitas suatu kejadiannya, kemudian sigma-nya merupakan lambang operasi penjumlahan. Hmm. Eh, Kemudian next tentang varias dan deviasi standar, yaitu untuk mengukur seberapa besar data menyebar dari nilai tengahnya. Atau lebih jelasnya, varias dan standar deviasi merupakan ukuran penyebaran, yaitu mengukur seberapa besar data menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil sebaran data, maka semakin baik, karena menunjukkan data mengelompokkan pada nilai rata-rata hitung. Ini juga menunjukkan adanya kehomogenan yang lebih tinggi dan perbedaan antar data yang tidak terlalu tinggi. Kemudian, varian dan standar deviasi dirumuskan. Varian sama dengan A kuadrat sama, sama dengan sigma buka kurung X dikurang dengan deviasi standar tutup kurung kemudian PX di mana X-nya merupakan nilai suatu kejadian, PX-nya merupakan probabilitas suatu kejadian X, kemudian sigma-nya merupakan lambang operasi penjumlahan. Kemudian kemudian next tentang distribusi probabilitas binomial, yaitu merupakan eh, untuk menggambarkan data yang dihasilkan oleh satu percobaan yang dinamakan percobaan binomial. Kemudian, percobaan binomial atau percobaan Bernoulli ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Atau lebih jelasnya, satu percobaan atau kegiatan hanya akan menghasilkan dua kejadian. Karena hanya dua kejadian ini, maka dikenal dengan binomial. Kemudian beberapa percobaan atau kegiatan yang mempunyai dua kejadian. Misalnya percobaan atau kegiatan
dengan melemparkan uang ke udara. Itu kejadiannya, kejadian pertama eh, muncul gambar, kemudian kejadian kedua itu akan muncul angka. Kemudian percobaan tentang transaksi di bursa. Itu akan menimbulkan dua kejadian. Kejadian yang pertama yaitu beli saham, yang kedua yaitu jual saham. Kemudian contoh percobaan lainnya adalah perubahan harga-harga. Itu akan menimbulkan dua kejadian. Yang pertama inflasi, yang kedua deviasi. Kemudian eh, percobaan kelahiran anak, kejadian kejadian kelahiran anak atau kegiatan kelahiran anak itu akan menimbulkan dua kejadian, yaitu lahir seorang anak laki-laki atau lahir seorang anak perempuan. Atau percobaan tentang kemungkinan eh, menyukai seseorang. Itu akan ada dua kejadian. Yang pertama diterima atau yang kedua itu ditolak. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu probabilitas sebuah kejadian baik sukses maupun gagal tetap akan bernilai sama untuk setiap percobaan. Atau lebih jelasnya, apabila probabilitas jual saham misalnya 0,8 dan beli sahamnya itu 0,2, maka untuk semua transaksi juga mempunyai probabilitas yang sama. Begitu pula, apabila probabilitas lahir anak laki-laki misalnya 0,4 dan anak perempuan 0,6, maka setiap ibu yang akan melahirkan juga mempunyai probabilitas yang sama. Inilah yang dikatakan dengan probabilitas itu bersifat konstan untuk seluruh percobaan atau bersifat stabil. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah percobaan-percobaannya ini bersifat independen, yang berarti bahwa hasil dari suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Apabila seorang ibu misalnya melahirkan bayi perempuan, maka tidak akan memengaruhi kelahiran bayi bagi ibu yang lainnya. Tidak ada ketentuan bahwa bila ibu yang melahirkan lebih dulu itu laki-laki, sedangkan ibu yang melahirkan selanjutnya itu perempuan. Itu tidak akan ada ketentuan. Siapa dulu yang melahirkan itu tidak akan ada ketentuannya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya itu data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan. Dengan demikian, percobaan Bernoulli ini adalah variabel diskret dan nilainya itu menempati tempat tertentu dalam interval atau skala pengukuran. Kemudian, pembentukan distribusi binomial ini. Untuk membentuk satu distribusi binomial, sebentar. Oke, tentang distribusi probabilitas minimal masih di sini, yaitu tentang pembentukan distribusi eh, binomial. Untuk membentuk satu distribusi binomial diperlukan pengeluaran dua hal, yaitu banyaknya atau jumlahnya dari percobaan atau kegiatan, dan probabilitas suatu kejadian baik, sukses maupun gagal. Distribusi probabilitas binial ini, rumusnya adalah P di dalam kurung R-nya, itu merupakan distribusi binomialnya, kemudian sama dengan N Pantorir dibagi dengan R Pantorir buka kurung N dikurang R tutup kurung Pantorir. Kemudian PR dikali QN dikurang R. Di mana PR-nya merupakan nilai probabilitas binomialnya, kemudian P-nya merupakan probabilitas suatu kejadian dalam setiap percobaan,
R-nya merupakan banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan. Kemudian jumlah total percobaannya. Dan Q-nya merupakan probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari Q1 dikurang dengan P. Kemudian lambang faktorial. Kemudian dalam buku-buku statistika atau referensi lainnya, N faktorial ini atau PR merupakan N dikurang satu. Ini sering dinotasikan dalam bentuk lain atau rumus lain seperti N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Kemudian sama dengan CNR sama dengan NR. Di mana CNR merupakan ditulis sebagai NCR. Kemudian menggunakan tabel binomial. Untuk mengetahui probabilitas binomial, kita perlu menghitung sendiri apa distribusi binomial, sehingga distribusinya dapat disusun secara sistematis. Tabel distribusi binomial telah disusun untuk membantu mengetahui suatu probabilitas secara cepat. Tabel distribusi binomial secara keseluruhan dilampirkan dalam buku. Kemudian langkah-langkah untuk mencari nilai probabilitas binial ini dalam tabel. Yang pertama itu mencari tabel dengan jumlah percobaan N yang sesuai. Pada contoh N sama dengan 15, maka dicari tabel distribusi probabilitas dengan N sama dengan 15. Kemudian cara langkah yang kedua yaitu mencari nilai X-nya pada kolom X. Misalnya dalam soal 15, 13, dan 10, maka nilai probabilitas terletak pada baris tersebut yaitu pada baris 15, 13, dan 10. Kemudian mencari nilai probabilitas sukses yang dilambangkan perpotongan antara kolam P dengan baris X merupakan nilai probabilitas pada contoh tersebut adalah 0,9 dengan 15,15 dengan 0,9 dengan 13 dan hasil 0,9 dengan 10. Nilai probabilitas secara beruntunan adalah 0,206 dan 0,267 dan 0,100. Kemudian distribusi probabilitas binomial secara kumulatif yaitu merupakan probabilitas bahwa jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan bernilai kurang dari satu sama dengan satu nilai lainnya. Distribusi probabilitas binomial kumulatif. Kemudian distribusi probabilitas binomial kumulatif ini digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa jumlah keberhasilan dalam percobaan binomial akan lebih kecil dari satu sama dengan satu nilai tertentunya. Ini adalah versi kumulatif dan distribusi binomial di mana kita menjumlahkan probabilitas untuk semua jumlah keberhasilan yang mungkin dari nol hingga tertentu. Kemudian distribusi binomial kumulatif ini memiliki rumus yaitu P buka kurung X kecil dari K, kemudian sama dengan sigma PX sama dengan I. Dengan kata lain, distribusi binomial kumulatif memberikan kita probabilitas jumlah keberhasilan yang lebih kecil dari satu sama dengan satu nilai tertentunya. Hal ini sering digunakan untuk menghitung peluang kejadian yang lebih dari satu, seperti dalam uji hipotesis atau analisis risiko.
Kemudian, kemudian tentang pembentukan probabilitas Poisson. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembentukan probabilitas Poisson ini, yang pertama itu ada probabilitas hi- hipergeometrik, yaitu distribusi binomial mengasumsikan bahwa probabilitas satu kejadian tetap atau konstan. Probabilitas sukses dan gagal satu percobaan tetap satu percobaan ke percobaan lain. Misalnya pada kasus baju di PT Great River Jaya misalnya, dari 6 baju, probabilitas baju tidak cacat 95% dan cacatnya 5%. Apabila kita mengambil dua baju, pada pengambilan baju pertama kemungkinan tidak tercatat 95% dan catat 5%. Hal demikian terjadi karena percobaan bernauli menggunakan prinsip pengembalian pada kasus baju tertentu. Percobaan pertama adalah mengambil baju pertama dari 6 dengan probabilitas 95% tidak cacat dan 5% cacat. Untuk mengembalikan kedua, maka baju yang pertama dikembalikan lagi sehingga jumlahnya tetap tetap 6 bukan 5 sehingga probabilitas kedua tetap 95% tidak cacat dan 5% cacat. Nah, dalam kehidupan yang sesungguhnya proses pengembalian itu jarang terjadi apabila dari 6 baju distribusi binomial akan mengonsumsikan probabilitas setiap baju terambil adalah 1/6. Namun pada pengembalian kedua, probabilitas tinggal 1/5. Hal ini terjadi karena baju yang diambil tidak dikembalikan lagi. Dengan demikian, terlihat bahwa tanpa pengembalian, maka percobaan itu tidak bersifat independen. Kemudian kita masuk ke dalam pembentukan probabilitas Poisson, yaitu distribusi Poisson dikembangkan oleh Simon Poisson pada tahun 1837. Poisson ini memerhatikan bahwa distribusi binomial ini sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan sangat memuaskan terhadap probabilitas binomial. Hmm. Namun demikian, untuk satu kejadian di mana N sangat besar lebih besar dari 50, sedangkan probabilitas sukses sangat kecil seperti 0,1 atau kurang, maka nilai binomialnya sangat sulit dicari. Contohnya adalah seperti nilai 480 dia faktor 480 dia 82 faktorial dan 0,9325. Yang dimaksud dengan peristiwa yang sulit, Poisson kemudian mengembangkan distribusi yang dikenal dengan hukum tentang peristiwa yang sulit terjadi. Peristiwa yang sulit dimaksud sebagai peristiwa dengan probabilitas sukses itu sangat kecil, walaupun jumlah jumlah keseluruhannya itu sangat besar. Banyak peristiwa yang senada dengan persoalan Poisson seperti kemungkinan kesalahan pemasukan data, kemungkinan cek ditolak oleh bank, jumlah pelanggan yang harus antri pada pelayanan rumah sakit, kemudian restoran cepat saji atau pada pintu masuk dunia fantasi atau ancol. Kemudian distribusi Poisson ini dinyatakan atau rumusnya yaitu Px sama dengan E per X faktorial, di mana Px-nya merupakan nilai probabilitas distribusi Poisson, kemudian rata-rata hitung jumlah nilai sukses, kemudian E-nya merupakan bilangan konsta, nilai konstanya itu 2,71828, kemudian P-nya merupakan probabilitas sukses suatu kejadian, kemudian faktorialnya merupakan lambang faktorial. Kemudian kita ke contoh soal supaya lebih paham lagi. Yaitu soalnya itu tentang PT Devanka Multi Abadi, sebuah perusahaan percetakan di Cianjur.
Di Cianjur, Jakarta Selatan. Setiap menit dari pabrik dengan dihasilkan 15 buku dengan 12 buku dalam kondisi baik dan 3 bukunya rusak. Untuk meneliti mutu buku, maka setiap menit diambil sampel sebanyak 5 buku atau 33,33%. Beberapa probabilitas dari 5 buku yang dijadikan sampel ini eh, menjadikan sampel buku dalam kondisi baik atau tidak rusak. Jadi pertanyaannya adalah berapa probabilitas dari 5 buku yang dijadikan sampel buku dalam kondisi baik atau bukunya itu tidak rusak. Kemudian cara menjawabnya adalah kita ketahui dulu N-nya. N-nya ini adalah total keseluruhannya. Nah, total keseluruhan yang dihasilkan pabrik akan ada 15, maka N-nya 15. Kemudian S-nya, S ini merupakan kondisi buku yang baik, yaitu 12. Kemudian dimasukkan N-nya. N-nya ini merupakan sampel yang diambil. Sampel yang diambil itu kan 5 buku. Atau kalau dipersenkan itu 33,33%. Kemudian masukkan rumus PR sama dengan SCR dikali N dikurang S N dikurang R dan NCN. Di mana PR-nya ini, R-nya ini kan 4, tinggal dimasukkan P4 sama dengan S-nya 12, 12 CR, R-nya ini kan 4, berarti 12 C4 dikali dengan eh, N-nya ini 15 dikurang dengan S-nya ini 12, C, N-nya ini 5 dikurang dengan 4 dibagi dengan N-nya 15, C 5. N-nya kan 5. Maka nanti PR-nya atau P4-nya itu adalah 0,49. Kemudian contoh yang kedua yaitu tentang PT WIB Indonesia merupakan perusahaan penyewenangan komputer yang relatif besar di Jakarta Barat. Di setiap ruangan kantor terdapat 100 buah komputer. Kemungkinan komputer rusak dalam sebulan itu sebanyak 5% kemungkinannya. Kemudian PT WIB Indonesia menyediakan fasilitas perbaikan hanya untuk 3 komputer. Beberapa probabilitas maksimal 3 komputer tersebut rusak sehingga tidak melebihi anggaran yang disediakan. Kemudian pertanyaannya itu kan berapa probabilitas maksimal 3 komputer tersebut rusak sehingga tidak melebihi anggaran yang telah disediakan. Yang pertama itu adalah dicari dulu keseluruhan eh, barang yang ada yaitu N atau dinamakan dengan N yaitu 100 karena tadi terdapat 100 buah komputer di setiap ruangannya. Kemudian baru dicari kemungkinan rusak atau P itu dijadiin bilangan desimal yaitu 0,5. Karena sampel besar dan P kecil maka digunakan distribusi Poisson atau kita menggunakan rumus Poisson yaitu Poisson sama dengan N dikali P dikali dengan 100 dikali 0,05 sama dengan 5. Kemudian P dikali X kecil dari 3 kemudian sama dengan P dikali 0 ditambah P ditambah 1 ditambah P ditambah 2 ditambah P dikali 3. Kemudian P merupakan X kecil dari 3 kemudian 0,007 ditambah dengan 0,034 ditambah dengan 0,084 dan 0,140. Kemudian P-nya itu X kecil dari 3 kemudian nanti akan menghasilkan 0,265. Jadi probabilitas maksimal maksimal 3 komputer yang rusak adalah 0, yang rusak adalah 0,265 atau kalau kita
Atau kalau kita persenkan itu 26,5%. Kemudian, kesimpulannya adalah tentang tentang materi distribusi probabilitas diskret ini adalah yang pertama, distribusi probabilitas merupakan sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan, kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. Kemudian, variabel acak adalah sebuah ukuran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Kemudian, variabel acak atau diskret adalah ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam satu interval. Variabel acak diskret biasa dalam bentuk bilangan bulat dan dihasilkan dari perhitungan. Kemudian, variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menempati seluruh pada seluruh interval hasil percobaan. Variabel acak kontinu dihasilkan dari pengukuran dan dalam bentuk pecahan. Kemudian, rata-rata hitung varians dan standar deviasi distribusi probabilitas itu dirumuskan dengan rata-rata hitung sama dengan sigma P dikali PX. Kemudian variansnya itu sigma X dikali dengan PX. Kemudian distribusi di binomial dicirikan dengan A kecil. Terdapat hanya dua peristiwa dalam setiap percobaan atau B. Percobaan itu dilambangkan dengan B kecil. Biasanya probabilitas sukses dan gagal dalam setiap percobaan itu sama. Kemudian C kecil antara percobaan yang satu dengan percobaan yang lain bersifat independen atau bersifat tersendiri. Dan D kecil merupakan hasil perhitungannya. Dengan rumusnya PR sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial dengan PR dikali dengan Q N dikurang R. Kemudian probabilitas diskret ini merupakan cabang dari teori probabilitas yang berhubungan dengan variabel acak yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu yang terpisah dari diskret. Kemudian dalam probabilitas diskret ini kita itu menganalisis peluang terjadinya suatu kejadian berdasarkan hasil yang terbatas atau terhitung. Jadi probabilitas diskret ini berfokus pada peristiwa yang memiliki jumlah hasil yang terbatas atau dapat dihitung. Ini penting dalam banyak situasi, mulai dari eksperimen sederhana hingga model yang lebih kompleks dalam bidang statistika, ekonomi, dan ilmu komputer. Distribusi probabilitas diskret memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peluang terdistribusi di antara hasil yang mungkin dan alat seperti harapan, varians, dan distribusi kumulatif sangat berguna untuk menganalisis dan menginterpretasikan data diskret. Kemudian, tentang distribusi hipergeometrik dicirikan dengan A kecil hanya ada dua peristiwa dalam setiap percobaan dan B kecil percobaan tidak bersifat independen atau percobaan tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik dirumuskan PR sama dengan SCR dikali dengan
N dikurang SCN dikurang R, NCN, dibagi dengan NCN. Kemudian yang terakhir, distribusi Poisson dicirikan dengan A kecil, hanya ada dua peristiwa dalam setiap percobaan. Kemudian B kecil, probabilitas sukses dalam setiap percobaan itu sangat kecil, atau C kecil, dengan populasi sangat besar dan di antar percobaan itu bersifat independen. Kemudian distribusi hipergeometrik dirumuskan itu Px sama dengan E kurang X faktorial. Baik, mungkin hanya dapat sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.